Terima kasih Pak Raka untuk waktunya dan mempersingkat waktu. Kami memberikan kesempatan kepada narasumber Pak Raka untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Terkait dengan reformasi birokrasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya, sebetulnya Menteri kami dan Pak Presiden dan Pak Jokowi ingin reformasi birokrasi itu jangan hanya membenahi ke dalam saja gitu ya, artinya internal kita ya. Selama ini kan kita sudah belajar ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, Perpres 81 tahun 2010 tentang redesign reformasi birokrasi. Jadi dari tahun 2010 itu kita membenahi lebih banyak ke dalam ya. Misalnya seperti membenahi SOP ya, membenahi kepegawaian ya, masalah SDM, itu sebetulnya memang penting ya, tapi pada saat kita sudah berlangsung 10 tahun reformasi birokrasi itu, Presiden inginnya apa sih yang bisa dihasilkan dari angka penilaian reformasi birokrasi itu. Ini ada koefisien ini memang sifatnya mengurangi penilaian. Misalnya ada KKN ya, melibatkan pimpinan ataupun pegawai ya. Juga terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral ya, berkaitan dengan kinerja pelayanan, misalnya keluhan-keluhan ya, dilapor ataupun di medsos ya, misalnya di YouTube, TikTok ya, sekarang ini banyak kan orang melakukan keluhan ya, atau di Twitter ya, atau di Facebook ya, bisa saja ini biasanya kami juga mencari gitu ya, ada nggak sih di Papua ini yang kurang misalnya pelayanan yang tidak jelas ya, ini waktu selesainya kapan ya, tidak terlihat ada bagan atau gambaran yang menggambarkan kira-kira sebuah pelayanan itu membutuhkan waktu berapa lama dan berapa biayanya gitu. Nah ini kalau ada keluhan-keluhan seperti itu ya, tentu ini menjadi perhatian. Kemudian kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi itu, karena memang tujuan dari RB ini adalah ujung-ujungnya kan adalah pelayanan pada masyarakat itu semakin baik. Jadi timeline pelaksanaan evaluasi RB kita ya, jadi memang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa di minggu keempat Desember ini tim evaluator nasional sudah harus menyampaikan hasil evaluasi RB kepada instansi pemerintah. Jadi kita harus revisi dari RB yang lama ke RB tematik. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak Raka juga sampaikan bahwa kita harus menyusun yang namanya rencana aksi. Jadi Bapak Ibu dua barang ini harus pertama direncanakan dalam bentuk tertulis, dilegalkan juga. Lalu kemudian yang kedua akan dilaksanakan, kemudian ketiga baru dilaporkan, kurang lebih begitu. Sampai saat ini di kabupaten kota mungkin berjalan seperti mobil rusak yang harus didorong, tetapi mati lagi, didorong lagi. Disebabkan karena kebijakan rolling mutasi pejabat yang lebih disebabkan karena kepentingan politis, sehingga kasubag-kasubag kepegawaian yang sudah mengikuti BIMTEK yang selanjutnya dengan admin-adminnya, jaringan ini sudah terbangun, tetapi disebabkan karena kepentingan politis mereka ini dipindahkan, bahkan dirojokkan. Ini menyebabkan upaya reformasi birokrasi di kabupaten kota dan pemerintah kita ini menjadi kembali lagi kepada nol, dan harus kita usaha untuk bangkit dan berjalan. Kalau saya bicara dengan teman-teman dari Mendagri ya, katanya karena data-data ini sifatnya juga selain rahasia juga
mereka sudah melakukan pelatihan kepada teman-teman yang duduk di Dukcapil tadi ya. Kalau tiba-tiba baru 3 bulan dipindah kan tentu nanti yang menguasai data tadi, yang menguasai ilmunya tadi harus dilatih lagi ya. Itu akan kesulitan. Tapi kembali lagi juga kepada ini ya Pak ya, otonomi tadi ya. Otonomi kan untuk mengurus diri sendiri ya. Kalaupun nanti ada lagi aturan-aturan main dari pusat ya, sifatnya apakah tidak jadi membelenggu daerah gitu ya Pak ya. Misalnya tadi pimpinan jadi tidak bebas dalam menentukan orang-orang yang membantunya. Tapi tentu harus dicari jalan tengahnya ya Pak ya, agar tidak terjadi arogansi tadi pimpinan-pimpinan yang saya pernah dengar katanya sore mau selesai jabatan, pagi masih melantik orang gitu. Terjadi seperti itu ya pimpinan sebuah daerah ya. Jadi coba nanti saya akan diskusi lagi Pak dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, jalan tengahnya seperti apa. Ya tentu dari Kemenpan kita tadi kami harapkan ada kesamaan pandang bagaimana kita harus melakukan monitoring dan evaluasi sebuah program kegiatan dalam hal ini itu reformasi birokrasi yang sifatnya general ataupun juga tematik tadi, misalnya bagaimana penanganan kemiskinan di Papua, kemudian menurunkan inflasi, meningkatkan investasi, dan juga menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, serta seperti apa penanganan stunting di Provinsi Papua ini. Untuk masyarakat Pemekaran 3 DW di Provinsi Induk dan 1 DW di Papua Barat. Ini benar-benar inisiatif dari pemerintah pusat, baik pemerintah maupun DPR. Nah, sedangkan kita lihat tadi Pak Jimmy berbicara masalah fiskal daerah. Kita lihat untuk pemerintah Induk Provinsi Induk sama kabupaten kota yang capek-capek untuk memberikan dana hibah. Nah, sedangkan sampai sejauh ini saya belum paham untuk memberikan dana hibah atas konsekuensi dari pemekaran ini. Kalau kita lihat mungkin Pak Jimmy tadi tidak datanya penyampaian materi dari awal masalah reformasi birokrasi di tingkat nasional. Ukuran yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi Pak Ali, beliau sudah menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan, kemudian tingkat rasio kebahagiaan dari kita bangsa Indonesia dengan negara di Eropa, di Asia, dan sudah ditunjukkan. Dan kita peringkingannya ya cukup lumayan, memang harus bekerja keras. Jadi ini konsekuensi yang saya lihat. Memang dari sisi nilai politik ini kan kita ini kebijakan negara ya. Kita tidak boleh melihat sesuatu itu dari sisi negatif, selalu dari positif kalau kita mau maju. Saya memang saya menghargai, tetapi negara itu harus adil. Keadilan itu juga merupakan satu tingkatan yang bisa mendorong rakyatnya untuk maju bersama-sama. Jadi konsekuensi dari pemekaran ini, dana hibah ini sampai sejauh mana saat ini karena hibah dari provinsi gitu. Ya, bukan dari APBN, adakah tidak? Oh, oke. Jangan-jangan memaksa kita di sini Provinsi Induk maupun Kabupaten Kota untuk push membantu ramai-ramai di Dewi Paru ini. Iya. Terus dari sisi politik, ini kan kita jadi korban sekarang, daerah jadi korban. Sedangkan dari sisi masalah fiskal juga lemah. Ya, jadi mohon pencerahan sedikit. Secara regulasi dan aturan untuk memperpendek jalur birokrasi, rentan kendali, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan yang tadi disebutkan dalam proses reformasi.
tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik pemerintahan. Itu, ya, ya benar, ya benar. Tapi sebagai ASN, sebagai aparatur negara, pernah saya sampaikan di DIPA dan di beberapa kesempatan, saya tidak mau membenturkan regulasi, tetapi saya mau mengharmonisasi regulasi. Apakah orang asli Papua mau jadi seperti masyarakat Betawi yang harus kesinggal dan tinggal di daerah Pare-Pare, di daerah pinggiran? Apakah masyarakat asli Papua mau seperti bangsa Aborigin dan bangsa India yang harus tinggal di daerah konservasi? Mau seperti itu? Saya pikir saya sebagai orang Papua, saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Saya tolak yang namanya kemiskinan, saya tolak yang namanya kebodohan. Supaya apa? Kita sama. Kita sama, saya kasih tahu. Perbedaan kita dengan pusat itu tidak ada. Mereka kerja di pusat, kita kerja di daerah, sama-sama ASN. Tidak ada. Tidak ada perbedaan antara saya, orang Papua, dengan saya punya istri orang Jawa. Tidak ada. Sama-sama manusia. Sekarang tinggal dari kita saja sebenarnya. Mau tidak? Sekali lagi, mau tidak punya kepentingan pribadi untuk merubah. Pemerintah bicara tuh. Ingat satu filosofi dasar yang harus teman-teman ingat. Presiden bilang, saya tidak berulang itu. Yang bisa merubah bangsa ini hanya bangsa ini sendiri. Artinya apa? Bukan bangsa ini. Yang bisa merubah pribadi kita adalah pribadi kita sendiri. Itu saja. Begitu. Tidak bicara bangsa, dia bicara pribadi. Nah, supaya kita tertinggal tadi pendidikan itu lebih utama. Dengan pendidikan kita bisa mengendalikan apa saja. Jadi sudah mengajarkan anak-anak kita untuk bagaimana mencari pendidikan setinggi mungkin, tetapi tidak merupakan budaya kita orang Papua. Kenapa dakwah ada dua? Itu faktor yang menyebabkan kita terima dakwah bebas dan dakwah ikan. Karena kita jarang menjalankan, mengalokasikan sesuai dengan perintah tentang pencapaian SPM, maka langsung kita dipaksakan. Negara memaksakan, ya, sebab negara memaksakan. Negara memaksakan dengan memberikan pagu dakwah yang mengikat supaya kita melaksanakan SPM. Akibat karena kita sendiri. Sudah dijawab sebenarnya. Langsung dia langsung minta maaf, saya panggil mama ya. Orang panggil nama jadi dikaji begitu. Karena tolong kawan jadi sudah dijawab langsung oleh Sales tadi yang saya sampaikan, sehingga kita mendapatkan punishment. Sebenarnya itu panis. Dakwah mengikat itu panis. Tapi karena uang kita anggap tidak punishment. Tapi itu sebenarnya adalah punishment yang diberikan kepada negara untuk memaksakan Provinsi Papua menjalankan penerapan SPM di daerah. Untuk Bapeda menjadi alat kontrol untuk pencapaian SPM sudah. Dan Bapeda tidak jauh kasihan. Bapeda lihat itu teman-teman sudah 5 tahun yang lalu, kalau Bapeda tinggal ikuti saja. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu peserta yang dengan setia mengikuti kegiatan pada pagi sampai sore hari ini. Terima kasih Pak Jimmy, narasumber dari Bapeda Provinsi Papua yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu, mudah-mudahan materi pada hari ini, dua materi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang ketiga ini dari Bapeda, bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Karena maju tidaknya, baik buruknya penilaian kita terhadap reformasi birokrasi yang lama maupun yang sekarang dengan tematik ini tergantung daripada kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, pemerintah Provinsi Papua. Kita ASN yang berada di pemerintah Provinsi Papua ini punya tanggung jawab yang sama. Walaupun nanti ada beberapa SKPD yang menjadi sampel, yang mengkoordinir penyelenggaraan reformasi birokrasi, tapi pada dasarnya menjadi tanggung jawab kita semua.
Materi hari ini sebenarnya saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana dokumen-dokumen sebagai pedoman setiap penyusunan menjadi acuan. Nah, Provinsi Papua saat ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 dan PP 107 menyusun rencana induk pengembangan percepatan pembangunan di Papua yang menjadi rujukan utama dari setiap OPD untuk menyusun program kegiatannya mengacu pada rencana induk pengembangan percepatan pembangunan di Papua. Harapan saya untuk seluruh peserta yang hadir untuk bisa lagi kembali melihat bahwa dokumen perencanaan dokumen yang sangat vital dalam mengacu, melihat, memperbaiki bagaimana seluruh pelaksanaan program kegiatan harus mengacu pada dokumen perencanaan. Harapan kami kembali ke OPD, kami memulai dengan suatu inovasi yang baru terkait dengan regulasi-regulasi yang telah diturunkan oleh Kementerian RB, namun juga kita punya regulasi yang terkait dengan PP 106 yaitu tentang kelembagaan dan organisasi. Itu juga suatu hal yang seperti disampaikan oleh narasumber baru, mau tidak suka kita harus jalankan. Jadi harapan saya tetap harus ada perubahan. Kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, tetapi juga bagi kabupaten kota seprovinsi Papua, ini dilaksanakan hari ini yaitu 12 September hingga nanti besok 13 September 2023. Tujuannya yang pertama adalah satu, memberikan pemahaman kepada peserta tentang apa itu reformasi birokrasi secara tematiknya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas evaluasi yang nanti akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah lewat Kemenpan RB, sehingga kami mempersiapkan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kemudian kabupaten kota seprovinsi Papua, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi 3 DOB lainnya, karena ini adalah pemahaman bersama